Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. 6 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Mereka merupakan rangkaian dari gelombang pertama sebanyak 97 orang yang sempat tertahan di Baku, Azerbaijan. Proses panjang menunggu selama 6 hari membuat mereka mengaku bersyukur bisa kembali ke tanah air. Mereka berasal dari Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Iran selama perang berlangsung itu aman-aman aja, tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi saya di Kota Qum. Di Kota Qum itu aman, sangat aman. Bahkan di Teheran pun yang menjadi pusat titik serangan masih dibilang aman karena rata-rata itu rudal berhasil ditahan di langit. Aman, okay. Sampai sekarang pun aman. Ini yang Pemirsa, Iran menggelar pemakaman kenegaraan massal korban serangan Israel. Pemakaman dilakukan kepada 60 korban, termasuk sejumlah komandan militer tinggi dan ilmuwan nuklir yang tewas dalam perang 12 hari melawan Israel. Pemerintah Iran menggelar pemakaman kenegaraan massal untuk sekitar 60 korban, termasuk sejumlah komandan militer tinggi dan ilmuwan nuklir yang tewas dalam perang 12 hari melawan Israel. Prosesi pemakaman berlangsung di lapangan Eng Helab, lalu berlanjut menuju lapangan Azadi. Dua lokasi ini memiliki simbolisme nasional penting untuk Republik Islam Iran. Di antara tokoh yang tewas adalah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Jenderal Muhammad Bagheri, kemudian Komandan Utama Korps Garda Revolusi Islam Hossein Salami, dan Kepala Pasukan Dirgantara IRGC yang dikenal sebagai arsitek program rudal Iran, Amir Ali Hajizadeh. Ketiganya merupakan tokoh sentral dalam struktur keamanan Iran dan sangat berpengaruh dalam pengembalian kekuatan militer Iran, termasuk dalam strategi pertahanan udara dan dukungan terhadap milisi proksi di Timur Tengah. Kematian 3 jenderal tersebut memicu gelombang duka nasional sekaligus seruan pembalasan dari pejabat dan kelompok garis keras Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menyebut para korban sebagai syuhada pembela tanah air dan Islam. Ya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian ikut hanyut dalam prosesi pemakaman massal. Masoud hadir tanpa pengawalan ketat layaknya seorang pemimpin negara. Dikutip dari Roya News English, Presiden Iran Masoud Pezeshkian terlihat hadir membaur bersama massa dalam prosesi pemakaman. Prosesi Hari Berkabung Nasional ini dimulai dari Lapangan Revolusi, melintasi kota Teheran sepanjang 11 km dan berakhir di Azadi Square. Ya, perang 12 hari antara Iran dan Israel membuat Israel mengalami kerugian hingga 325 triliun rupiah. Kerugian tersebut meliputi biaya alutsista yang digunakan hingga kerusakan bangunan dan infrastruktur. Israel diperkirakan mengalami kerugian total 20 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 325 triliun rupiah akibat perang 12 hari melawan Iran. Angka itu termasuk kerugian langsung sebesar 12 miliar dolar atau lebih dari 195 triliun rupiah. Media lokal Israel Yediot Aharonot menyebut pengeluaran Israel dalam perang sejauh ini sudah mencapai sekitar 20 miliar shekel atau sekitar 6,5 miliar dolar. Sebanyak 2,9 miliar dolar atau sekitar 45 triliun rupiah dialokasikan untuk pengeluaran militer termasuk amunisi, operasi udara, dan logistik untuk unit cadangan.
Selanjutnya 1,5 miliar dolar atau sekitar 23 triliun rupiah dalam bentuk kompensasi untuk bisnis, pekerja, dan 15.000 penduduk yang mengungsi. 1,5 miliar dolar lainnya berupa kerusakan bangunan dan infrastruktur yang ditimbulkan oleh serangan rudal Iran. Meski sudah mengalami kerugian besar, militer Israel meminta tambahan dana sebesar 40 miliar shekel atau hampir 12 miliar dolar untuk persiapan perang berikutnya. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali melancarkan serangan udara masif ke kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar rahtik farz bnit. Ya lutf Allah, Allahu Akbar. Gumpalan asap membubung tinggi dari sejumlah titik pasca pesawat nirawak Israel menghantam kota Nabatiyeh Al-Fauqa, Lebanon Selatan. Serangan ini menargetkan bangunan tempat tinggal warga yang diklaim Israel sebagai markas Hizbullah. Warga berlarian menyelamatkan diri dari bangunan yang hancur. Sejauh ini belum diketahui jumlah korban akibat serangan tersebut. Allahu Akbar rahtik farz bnit. Ya lutf Allah. Tak hanya menyerang Lebanon Selatan, Israel juga kembali menyerang Gaza, Palestina. Viral di media sosial seorang bocah laki-laki yang nyaris terkena ledakan dari serangan udara Israel di daerah permukiman warga di Jabalia Barat. Meski terluka, bocah ini selamat setelah terus mengayuh sepedanya melewati kabut asap dan reruntuhan bangunan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat sesumbar Hamas dan Israel akan kembali menggelar gencatan senjata pekan depan. Menurut Trump, apa yang sudah terjadi di Gaza sangat mengerikan. Peace deals. How close are you and your administration to a deal in terms of Gaza ceasefire right now? Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. We're in theory not involved in it, but we're involved because people are dying. And I look at those crowds of people that have no food, no anything. Ya, perang Israel-Hamas memasuki babak baru. Kedua belah pihak disebut kembali akan menyetujui gencatan senjata setelah terlibat konflik panjang. Berikut kami tampilkan kembali informasi penting terkait gencatan senjata terakhir antara Hamas dan Israel Januari lalu. Tanggal 19 Januari 2025, Israel dan Hamas sepakat menggelar gencatan senjata di Gaza, Palestina setelah 15 bulan berperang. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini berlangsung selama 6 pekan. Salah satu poin terpenting, Hamas diwajibkan membebaskan 33 sandera yang ditahan di Gaza. Gencatan senjata ini juga bertujuan untuk mengakhiri perang antara Hamas dan Israel. Sebagai kompensasi pembebasan sandera oleh Hamas, Israel wajib membebaskan 1.000 tahanan Palestina. Diprioritaskan tahanan wanita dan anak-anak, termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman panjang. Warga Palestina yang mengungsi ke selatan diizinkan kembali ke Gaza Utara melalui Jalan Al-Rashid tanpa membawa senjata. Untuk mendobrak blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel, 600 truk bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke kota Gaza. Namun kesepakatan gencatan senjata akhirnya pupus setelah Israel berulang kali melanggarnya. Pengungsi Palestina di jalur Gaza akhirnya mendapatkan bantuan dari PBB. Ratusan orang mengantre demi mendapatkan bantuan bahan pangan.
Setelah beberapa bulan tidak mendapatkan bantuan, ratusan masyarakat Gaza akhirnya bahagia menerima bantuan langsung dari PBB. Mereka rela mengantri demi mendapatkan bantuan bahan pangan untuk keluarga mereka. 5 أشهر ما خدناش تطعيم وانا مريض ما بقدرش احمل تطعيم ولا بقدر اروح على المساعدات ولا بقدر اجري ولا اناطح زي الشباب ويخلف على اللي جابونا هنا لعنا هنا وحافظوا على النظام واعطونا كيس الطحين. يعني انت بتأيد هذا بأيد هذا العمل 100% عشان كل واحد ضعيف وقوي وغني وفقير ياخذ حقه في هذا البلد. نقوم بالشراكه مع برنامج الاغذيه العالمي ومؤسسه انقاذ المستقبل الشبابي بنقوم بتوزيع الطحين بعد ما تم وصوله الى المخازن تبعتنا للفئات المتواجده في مدينه غزه سواء كانت غرب او شرق او شمال او جنوب للناس الاكثر احتياجا لهذه السلعه بعد فقدانها لاكثر من 4 شهور. Masyarakat Gaza akhirnya mendapatkan bantuan tepung dengan aman setelah 3 bulan lamanya. Hari Selasa lalu, GHF menyampaikan setelah menyerahkan 42 juta makanan masyarakat ke Gaza tanpa adanya serangan. Sebelumnya, media setempat menyampaikan 4.000 orang terluka saat penyerahan bantuan ke pengungsi di Gaza pada bulan Maret lalu. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia siap berunding tahap ketiga dengan Ukraina usai pertukaran jenazah tentara telah selesai. Perundingan kemungkinan besar dilakukan di Istanbul, Turki, meski waktu dan lokasi penyelenggaraan belum disepakati. Putin mengatakan ada perbedaan besar antara proposal yang diajukan oleh kedua belah pihak pada pembicaraan sebelumnya. Namun ia berharap dialog yang berkelanjutan akan membantu mempersempit kesenjangan. Negosiator kedua belah pihak terus berkomunikasi. Rusia siap mengembalikan jenazah 3.000 tentara Ukraina. Мы-то считаем, что нам этого не слышно. И все, мы двигались. Сказать, пути сближения. Ну, а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным даже. Pemirsa, Jepang melakukan uji coba rudal pertama di wilayahnya sendiri di wilayah Shizuina, Hokkaido. Militer Jepang mengumumkan kesuksesannya dalam uji coba rudal pertama. Uji coba ini digelar oleh Brigade Artileri Pertama Angkatan Darat Jepang dengan sasaran kapal tanpa awak sejauh 40 km dari pantai. Latihan ini akan terus dilakukan hingga hari Senin 30 Juni 2025. Peluncuran rudal yang sama ditargetkan dilakukan sebelum akhir minggu ini.